Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kartika Sari dengan nomor NPM 102210010 dari kelas B Akuntansi. Di sini saya akan kembali menjelaskan ringkasan dari salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, dalam judul bahasan yaitu mengenai formulir ya. Langsung saja. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi ya. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan secara di atas secari kertas ya. Formulir juga dapat disebut sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Berikut terdapat beberapa contoh formulir ya, yang seperti yang ada pada gambar ya. Yang pertama ada formulir faktur penjualan ya. Yang kedua ada formulir jurnal penjualan. Yang ketiga ada formulir jurnal penerimaan kas. Yang keempat ada formulir jurnal pengeluaran kas. Yang kelima ada formulir rekening buku besar ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya formulir-formulir dalam sistem akuntansi, tapi yang saya sebutkan hanya ada 5 untuk saat ini ya. Lalu selanjutnya kita memasuki ke jenis-jenis formulir itu sendiri ya. Terdapat 5 jenis formulir ya. Yang pertama ada formulir satu set, yaitu di dalam satu formulir terdapat beberapa rangkap dengan isi yang sama ya. Kemudian yang kedua ada formulir continuous, yaitu berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi ya, dan dapat disobek apabila diperlukan. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu formulir yang dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses ke komputer ya. Dan yang kelima ada formulir optical character recognition atau OCR, yaitu di dalamnya terdapat bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input yang otomatis dapat ditransfer ke dalam komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat formulir ya. Terdapat 4 manfaat dari formulir itu sendiri ya. Yang pertama adalah untuk menentukan hasil kegiatan. Yang kedua untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga untuk memerintahkan suatu pekerjaan, dan yang keempat untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana ya. Lalu dilanjut untuk penggolongan formulir ya. Formulir sendiri digolongkan menjadi 2 ya. Yang pertama ada formulir menurut sumbernya ya. Nah, ini untuk formulir menurut sumbernya juga dibagi menjadi 3 lagi ya. Ada formulir yang dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk intern ya, dan disimpan di dalam perusahaan. Yang kedua ada formulir yang dibuat di dalam perusahaan tetapi dikirimkan kepada pihak luar perusahaan ya. Dan yang ketiga ada formulir yang diterima dari luar perusahaan. Penggolongan formulir yang kedua yaitu formulir menurut tujuan penggunaannya ya. Ada formulir yang digunakan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, dan ada juga formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Menjelaskan mengenai manfaat penggunaan formulir elektronik ya. Jadi yang pertama, untuk formulir elektronik itu tidak akan pernah kehabisan formulir ya. Yang kedua, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga adalah ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir ya. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali saja ya. Dan yang terakhir, tidak akan ada data yang mengambang, karena jika mengisi dengan formulir elektronik, semua data-data yang masuk pasti akan langsung diproses ya. Jadi tidak akan ada data yang mengambang seperti itu ya. Baik, tadi itu adalah sedikit penjelasan saya mengenai formulir ya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.